Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang lingkaran. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang bagaimana cara menghitung keliling dan luas lingkaran. Poin A di sini adalah keliling lingkaran. Apa rumus dari keliling lingkaran? Rumus dari keliling lingkaran adalah V dikalikan diameter. Atau kita bisa mencari keliling lingkaran dengan cara 2 dikalikan V dikalikan R, jari-jari. R ini adalah jari-jari. Lalu, agar kalian lebih paham, saya beri keterangan. V di sini kita lambangkan untuk angka 22/7. Ketika kalian menggunakan 22/7, maka artinya angka pada jari-jari kalian pastikan bisa dibagi dengan angka 7. Maka gunakan 22/7. Jika tidak, maka kalian bisa menggunakan 3,14. Ketika jari-jarinya atau diameternya tidak bisa dibagi dengan angka 7, kalian gunakan dengan V-nya 3,14. Lalu di sini ada D. Apa itu D? D adalah simbol atau lambang dari diameter. Dan R di sini merupakan lambang dari jari-jari. Nah, kalau kita sudah tahu rumus keliling lingkaran, yang kedua adalah rumus dari luas lingkaran. Apa rumus dari luas lingkaran? Luas lingkaran rumusnya adalah V dikalikan jari-jari kita pangkatkan 2. Ini adalah rumus dari luas lingkaran. Lanjut ya. Supaya kalian mengerti materi tentang keliling dan luas lingkaran, maka saya beri contoh. Inilah contohnya. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, diameter roda sebuah mobil 56 cm. Yang pertama kalian diminta untuk hitunglah keliling roda mobil tersebut. Yang kedua, yang kalian diminta adalah berapakah panjang lintasan yang dilalui mobil tersebut jika rodanya berputar sebanyak 300 kali. Maka kita jawab sama-sama. Untuk nomor 1 di sini diketahuinya apa aja sih? Diameter roda mobil. Karena yang diketahui diameter roda mobil, maka kita tulis D sama dengan 56 cm. Yang ditanya apa sih? Hitunglah keliling roda mobil tersebut. Untuk yang A, kalian diminta untuk mencari keliling. Maka rumusnya apa? Keliling lingkaran atau keliling roda sama dengan apa rumusnya tadi? V dikalikan dengan diameter. Maka keliling lingkaran sama dengan, apakah 56 ini bisa dibagi dengan angka 7? Saya tanya. Bisa, maka kita gunakan P-nya adalah 22/7. Jika nanti pada soal diameternya tidak bisa dibagi dengan 7, maka gunakan yang 3,14. Berhubung ini bisa dibagi dengan angka 7, 56, maka kita gunakan yang 22/7. Lalu kita kalikan dengan diameternya. Berapa diameternya? 56. Kita kalikan dengan 56.
Kita hitung sama-sama. 56 dibagi 7 didapat 8. Maka keliling lingkaran sama dengan 22 kali 8, 176. Maka keliling lingkarannya atau keliling rodanya adalah 176 cm. Yang kedua, yang ditanya apa sih? Yang kedua, kalian diminta untuk berapakah panjang lintasan yang dilalui mobil tersebut jika rodanya berputar sebanyak 300 kali. Berarti putarannya sebanyak 300 kali. Bagaimana panjang lintasannya? Maka panjang lintasan sama dengan 300 kali. Kalian kalikan dengan keliling roda atau keliling lingkaran pada rodanya. Maka panjang lintasan sama dengan 300 dikalikan 176 cm. Maka panjang lintasan sama dengan 52.800 cm. Karena masih centimeter, biasanya yang namanya lintasan atau jalan bisa kita tulis dengan satuan meter. Hilangkan nolnya 2, didapatlah 528 meter. Panjang lintasannya adalah 528 meter. Yang kedua di sini, kalian diminta hitunglah luas daerah yang diarsir. Di sini kalau kalian perhatikan ada 2 bangun datar. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada persegi. Ada persegi. Yang kedua ada lingkaran. Dari mana didapat lingkaran? Perhatikan. Ini jika kita satukan, ini kita anggap satu ya. Kita jadi satukan seperti ini. Yang pertama, nah ini satu. Bagian ini ya satu. Kita satukan. Bagian yang kedua nih. Kita satukan di sebelah sini bagian kedua. Lalu ini bagian ketiga. Kita satukan. Ini bagian ketiga. Lalu ini adalah bagian keempat dari sisi yang tidak diarsir. Membentuk apa sih? Akan membentuk satu lingkaran penuh. Ya, betul ya, akan membentuk satu lingkaran penuh. Karena membentuk lingkaran, maka di sini ada 2 bangun datar, yaitu lingkaran dengan persegi. Sudah seperti ini, langkah pertama langkah 1, kalian hitung dulu luas persegi. Apa rumus luas persegi? Sisi dikali sisi. Sisinya berapa? 28 cm. Maka luas persegi sama dengan 28 cm dikalikan dengan 28 cm. Didapatlah luas perseginya 784 cm. Persegi. Ini baru persegi. Lalu kita cari lagi luas lingkaran. Luas lingkaran. Langkah kedua, cari luas lingkaran. Luas lingkaran. Di sini 28 cm ini adalah diameternya. 28 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari 28. Berapa sih setengah dari 28? 14 cm. Maka luas lingkaran apa rumusnya? V dikalikan dengan R pangkat 2. Maka luas lingkaran sama dengan V-nya berapa sih yang kita pakai? Karena di sini jari-jarinya 14, karena bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan dengan angka 22/7.
R-nya berapa sih jari-jarinya tadi? 14. Ganti dengan angka 14. 14 maka 2. Maka luas lingkaran sama dengan ada 14 pangkat 2, ini sama saja dengan 14 dikali 14. Maka agar mudah memperhitungnya, 14 bagi 7 didapat 2 kali 22 kali 2 didapat 44 kali 14, maka didapatlah di sini hasilnya adalah 616 cm persegi. Karena yang ditanya di sini adalah luas daerah yang diarsir, maka bagaimana? Langkah ini belum selesai. Kita kurangi luas persegi dengan luas lingkaran, karena yang ditanya hanya bagian yang diarsir. Maka luas yang diarsir, luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas perseginya berapa sih? Dapat 784. Luas lingkarannya berapa sih? 616 adalah 168 cm persegi. Selesailah, maka luas daerah yang diarsir adalah 168 cm persegi. Kita lanjut ya, materi selanjutnya tentang menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Saya ingatkan kembali, sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang unsur-unsur pada lingkaran. Sekarang saya tanya, garis lengkung AB disebut apa sih? Busur. Daerah di dalam lingkaran yang diapit oleh dua buah jari-jari disebut juring. Lalu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur disebut tembereng. Sebelum kita memasuki soal, ada lambang-lambang sudut atau simbol-simbol yang mewakili sudut. Yang pertama adalah simbol seperti ini, disebut alfa. Lalu ada simbol seperti ini, disebut beta. Lalu ada simbol seperti ini, disebut gamma. Ini ada lambang seperti ini, kita sebut dengan theta. Simbol atau lambang-lambang ini, alfa, beta, gamma, dan theta, ini ditulis untuk melambangkan sudut. Di dalam soal nanti kalian bisa menemukan dalam bentuk alfa, beta, gamma, atau theta, tergantung soal yang ada. Itu ya, penulisan lambang tergantung soal yang ada. Ini semua tetap sama, melambangkan sudut. Yang pertama, rumus panjang busur di sini. Apa sih rumus panjang busur? Ada yang tahu? Rumus panjang busur adalah PB panjang busur sama dengan alfa derajat dalam derajat per 360 derajat kita kalikan dengan 2 VR. Inilah rumus dari panjang busur. Rumus panjang busur adalah alfa per
360 derajat dikalikan 2 dikalikan V dikalikan R. Lanjut, ada yang kedua adalah luas juring. Luas juring rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikalikan V R pangkat 2. Ini rumusnya. Lanjut lagi, ada yang luas tembereng. Apa rumus luas tembereng? Luas tembereng sama dengan alfa per 360 derajat dikalikan V dikalikan R pangkat 2 dikurangi luas segitiga samakan. Ini rumusnya. Perlu kalian ingat, di dalam soal ini bisa jadi ditulisnya tidak alfa, bisa jadi ditulisnya beta, gamma, atau theta sesuai dengan bentuk soal, tapi sama-sama menyatakan sudut. Jelas ya, bisa ditulis alfa, beta, atau gamma, sama saja. Lanjut, biar kalian lebih jelas, kita pahami soal berikut ini. Kalian di sini untuk nomor 1 diminta untuk mencari panjang busur AB. Pada lingkaran terdapat jari-jari sebesar 7 cm dan besar sudutnya adalah 72 derajat. Apa rumus panjang busur tadi? Panjang busur sama dengan alfa derajat per 360 derajat dikalikan V dikalikan D. Ini rumusnya. Panjang busur sama dengan alfa. Berapa besar derajatnya? Besar derajatnya adalah 72 derajat atau besar sudutnya adalah 72 derajat. Dan per berapa? Per 360 derajat. Di sini karena jari-jarinya adalah 7 cm, maka V yang kita gunakan adalah 22 per 7. V yang kita gunakan adalah 22 per 7. Lihat di sini, ini D ya. Maka D itu sama dengan 2 kali jari. Maka D sama dengan 2 dikalikan 7, 14. Maka diameternya adalah 14 cm. 14 kita bagi dengan 7 didapat 2. 2 dikalikan 22 berapa sih? 2 dikalikan 22 44. Di sini kan 72 per 360. Kita perkecil. 72 dibagi dengan 72 didapat 1. 360 derajat dibagi 72 dapat 5. Maka supaya lebih sederhana cara perhitungannya kita perkecil di pecahan 72 derajat per 360 kita jadikan 1 per 5. Kita kalikan dengan 44. Ini hasil tadi. 14 dibagi 7 dapat 2. 2 kali 22 dapat 44. Maka panjang busur sama dengan 44 kali 1 44 dibagi dengan angka 5 didapatlah berapa sih? 8,8 cm. Maka panjang busurnya adalah 8,8 cm. Lanjut lagi ya. Soal nomor 2. Di sini soal nomor 2. Pada gambar di samping luas juringnya pada sudut AOB 60 derajat adalah 231 cm. Berarti ini luas juring ini. Daerah ini luasnya adalah 231 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran. Sekarang yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran. Yang diketahui apa aja sih di sini? Diketahui besar sudutnya berapa sih? Besar sudutnya 60 derajat. Kita lambangkan dengan alfa. Lalu ada luas juring. Luas juring dengan sudut 60 derajat
luas juringnya adalah 231 cm persegi. Lalu yang ditentukan apa sih? Yang ditentukan adalah panjang jari-jari lingkaran. Maka R sama dengan tanda tanya. Barulah kita hitung. Karena mencari R, apa rumus luas juring? Luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikalikan V dikalikan R pangkat 2. Luas juringnya berapa sih? 231. Ganti LJ-nya dengan 231. Alfanya berapa? 60. Ganti dengan angka 60 derajat per 360 derajat. V-nya kita ganti dengan 22 per 7 atau 3,14 dikalikan R pangkat 2, karena R yang dicari maka tetap ditulis R. 231 sama dengan, ini kita perkecil, 60 per 360, jika diperkecil didapat 1 per 6. 60 dibagi 60 dapat 1, 360 dibagi 60 dapat 6. Kalikan 22 per 7 dikali R pangkat 2. Maka 231 sama dengan 1 kali 22 22 per 6 kali 7 42. Kita kalikan dengan R pangkat 2. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kalian cukup mengalihkan silang. Di sini 231 penyebutnya sama saja dengan 1. Untuk seperti ini, caranya adalah kalian kalikan silang. 231 kalian kalikan dengan 42. 22 kalikan dengan 1 tetap 22. R pangkat 2. Turunkan R-nya jadi R pangkat 2. 231 dikalikan dengan 42 didapat 9.702. Sama dengan 22 dikalikan R pangkat 2. Karena ini perkalian, pindah ruas jadi bagi. 9.702 kalian bagi dengan 22. Maka R pangkat 2 sama dengan 9.702 dibagi dengan 22 didapatlah 441. Ini baru R pangkat 2 441. Karena supaya mencari jari-jari maka R sama dengan akar dari 441. Berapa sih? Didapatlah R-nya adalah, karena di sini R pangkat 2, maka R sama dengan pangkat 2 ini kita pindah ruaskan menjadi akar. Akar dari 441 sama dengan R sama dengan akar dari 441 adalah 21. Didapatlah jari-jarinya adalah 21 cm. Selesai ya, jari-jarinya adalah 21 cm. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Diperhatikan. Kalian diminta tentukan luas daerah yang diarsir. Luas ini ya. Kalau kalian perhatikan, luas daerah yang diarsir ini yang diminta adalah tembereng. Ada langkah-langkahnya. Daerah yang diarsir merupakan apa tadi? Tembereng. Sebanyak berapa sih temberengnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tembereng. Maka untuk itu kita gambarkan seperti ini temberengnya. Agar mempermudah, ini garis ini merupakan jari-jari. Perhatikan, jari-jari berarti setengah nih dari 28. Kenapa? Karena ini memotong di tengah-tengah. Maka jari-jarinya adalah setengah dari 28. Berapa sih? 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 14 cm. Lalu karena ini membentuk sudut
sudut siku-siku, sudah otomatis besar sudutnya adalah 90 derajat. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Diameternya tadi 28. Maka karena yang akan kita pakai adalah jari-jari, 28 dibagi 2 didapat 14 cm. Jari-jarinya didapat 14 cm. Sudut siku-sikunya tadi berapa? 90 derajat. Langkah yang kedua yang diminta adalah luas tembereng. Apa rumus luas tembereng? Alfa per 360 derajat dikalikan VR pangkat 2 kita kurangi dengan luas segitiga sama kaki. Maka luas tembereng sama dengan tadi berapa sih besar sudutnya? 90 derajat per 360 derajat dikalikan V-nya berapa? V-nya kita pakai 22/7. Kenapa sih kita pakai 22/7? Karena R-nya 14 bisa kita bagi dengan angka 7. 14 kali 14 karena R pangkat 2 sama saja dengan 14 kali 14. Rumus luas segitiga apa sih? Setengah dikalikan alas kali tinggi. Alasnya 14, ini A, ini T. Maka alasnya 14, tingginya pun 14. Maka 90 per 360 kita perkecil menjadi 1/4. Dari mana sih 1/4? Dapat dari 90 dibagi 90 dapat 1. 360 dibagi 90 dapat 4. Maka kita kalikan 14 dibagi 7 dapat 2. 22 dikali 2 44. 44 kalian kalikan dengan 14 dapat berapa sih? Dapat 616 dikurangi dengan nanti 98. 616 kalian bagi dengan 4 didapat 154 dikurangi 98 didapatlah 56 cm pangkat 2. Inilah luas temberengnya. Luas tembereng sama dengan 56 cm. Luas temberengnya adalah 56 cm persegi. Karena di sini temberengnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kalian kalikan dengan 4. Didapatlah luas seluruh tembereng adalah 224 cm persegi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.